Hai Sobat Berita Jatim, di Wow kali ini saya akan ajak Anda untuk mengulik salah satu kolektor sepatu di kota Surabaya. Nah, salah satu sepatunya ada di samping saya. Bahkan dia punya satu sepatu yang limited edition di Indonesia maupun di luar negeri. Kalian tahu nggak sih Jordan X Dior? Nah, kalau kalian tahu, pasti tahu dong artis-artis pakai itu. Nah, sekarang kita akan lihat di Surabaya, kira-kira siapa yang punya? Siapa? Coba tebak. Nah, ada di sebelah saya. Nah, ada di sebelah saya, Pak Sutandi. Halo. Pak, apa kabar? Baik, Maaf nih Pak, baik, kita ya. mengobrak-abrik koleksi sepatunya nih Pak. Gak apa-apa. Saya kemarin itu sempat lihat-lihat ini Pak. Ya. Ternyata di Surabaya salah satu yang punya Jordan Dior, X Ya. Dior, Pak Sutandi nih Pak. Kebetulan Harganya bisa kan dapet. itu cukup fantastis ya Pak. Mungkin kalau kita beli brand-brand yang kayak Nike, Adidas itu bisa dapat 10 kali Pak ya. Sebenarnya Pak, mulai kapan sih suka koleksi-koleksi sepatu dengan brand-brand Nike dan yang lain-lain tuh Pak? Sebenarnya saya mulai suka sepatu itu baru 3 tahun yang lalu. Oke. Ya, baru 3 tahun lalu. Pada saat itu seiring dengan mau pembukaan Pakuwon Mall Surabaya itu ada pameran sepatu. Pameran sepatu Nike di TP. Terus kemudian penyelenggaranya itu kasih saya satu pasang sepatu, ya ini yang tipe ini. Oh, Vapor berarti Max. itu ini ya Pak, hipnotis tapi dengan cara yang halus ya Pak? Ya, Vapor Max tapi yang Chicago punya, Oke. yang versi pertama. Nah, karena lihat itu, kok bagus dipakai loh, kok enak. Ternyata ini Terhipnotis akhirnya ya Pak ya? baru kita tahu bahwa sepatu ini tuh langka. Saya cari di toko itu nggak ada, Oke. nggak bisa beli di toko-toko itu nggak ada. Nah, dari situ saya juga baru tahu, oh ternyata ada ya sepatu langka-langka begini. Harganya berapa? Waktu itu saya cek harganya 14 jutaan. Oke, premium punya ya Pak? 14 jutaan karena langka itu. Iya. Nah, dari situ saya kenal juga Pak Steven Chan. Itu yang punya Boga Group, Iya. yang punya segala macam Koba dan lain-lain, yang punya Susite. Nah, dia ternyata juga seorang hypebeast yang suka pakai sepatu-sepatu aneh, baju-baju streetwear gitu kan. Nah, dari dia itu saya disetanin terus nih. Diracun terus nih Pak? Halus tapi sistemnya Kasih ya Pak? racun terus gitu kan. Jadi setiap kali ada launching yang baru, dia kirim gambar, foto ke saya. Ini bagus loh, Wah. bos, ini bagus loh. Hasrat akhirnya Pak ya? Akhirnya kita yang tergoda gitu kan. Rasa beli satu. Akhirnya Barulah beranak ya Pak, sampai ke Akhirnya- tipe-tipe yang offline, Off-white, Supreme, ya, Supreme, bots ya Pak ya. ya. Tapi nih Pak, ada satu nih di pojokan sana nih Pak. Ya. Tiba-tiba Pak Sutandi tertarik beli Jordan X Dior nih. Kalau saya lihat kan yang punya Jakarta artis itu Raffi Ahmad sama anaknya Uya Kuya Pak. Dan itu juga pernah di prank juga. Iya. Nah, kenapa Pak tiba-tiba kepincut Jordan X Dior naik high dan low Pak? Oke, jadi ceritanya itu saya sudah tahu akan ada launching Jordan X Dior ini, Jordan 1 ini. Itu sekitar bulan Maret tahun 2020. Waktu itu launchingnya rencananya Juli. Oke. Saya Karena tahu bahwa itu akan sangat sulit kita bisa dapat. Oleh karena itu pada saat itu saya minta tolong Bu Melinda Teja, oke. ownernya Pakuwon. Beliau adalah member VVIP-nya Dior. Mau di Paris, mau di Hong Kong, mau di Tokyo, beliau adalah member ini VVIP. Saya juga minta tolong Ibu Airin Teja, Ibu Imelda Teja, anak dan mantunya. Karena Titik semuanya orang. ini kan. Iya. Nah, dari situ mereka nggak tahu sepatu ini. Kabarnya ini kan kalau satu orang cuma boleh satu ya belinya kan Pak? Betul. Jadi VVIP member pun hanya boleh satu gitu kan. Benar. Makanya saya minta tolong itu dua, satu dapat high, satu dapat yang low. Selisih harga berapa nih Pak? Yang Dua- high sama low Pak? Oke, kalau secara retail, retail price ini hanya sekitar 20.000 Hong Kong dollar. Oke. Yang low itu sekitar 18.000 Hong Kong dollar. Berarti kalau di Indonesia kan sekitar 36 juta. 36 juta. Iya. Itu untuk yang Yang low. ya. Kalau yang high ya kali dua ini ya sekitar 40-an. Iya. 40-an. Nah, tetapi
resellernya, price-nya itu sekitar 220 sampai 250 juta. Iya, kenapa bisa sampai up gitu Pak? Yang produksi cuma 8.000 Seluruh dunia? seluruh dunia, yang mau beli 5 juta orang. Oke. Bayangkan sendiri deh. Iya, nggak ada 1:1000 ya Pak kayaknya ya. Makanya Harganya langsung ini akan up bisa gitu. jadi satu investasi. Oke. Kalau kita lihat hari ini resellernya bisa 250 juta, coba kita tunggu tahun depan. Iya. Kita ketemu lagi bulan Agustus, Mungkin bisa April, 350 Oktober. juta ya. Kita lihat harganya berapa. Bisa 350 juta. Ini kalau sepatu saya bisa dapat 30. Kalau sepatu saya ini. Terus Pak, dengan harga segitu Pak, rasanya gimana sih Pak? Apa bedanya dengan kita beli pakai kayak yang Nike Supreme, yang offline, yang Boots Sebetulnya gitu, Pak? kalau rasanya dipakainya sama saja. Heeh. Ya bahkan kalau buat saya ini adalah salah satu sepatu favorit saya. Ini yang namanya Nike apa? Presto. Ya, Nike Presto. Kenapa favorit? Karena ini empuk sekali, dipakainya itu sangat ringan, enteng. Nah, saya pakai yang warna hitam. Ini warna putih. Kita beli juga ada yang warna hitam, dan yang saya pakai yang warna hitam karena putih tentunya akan cepat kotor, jadi saya koleksi aja. Nah, kalau ini off white, ini Yeezy Adidas. Ini juga baru, termasuk koleksi baru. Dan ini pakainya Ini empuk banget kayaknya ya Pak. sangat nyaman. Dilihat dari sole-nya udah Ini kelihatan. sangat nyaman Heeh. sekali dipakai. Ini kemudian itu. Nah, Apa ya yang inilah. membuat Pak Tandi tertarik beli sepatu dengan harga 250 juta? Sebenarnya kalau saya suruh beli 250 juta saya nggak mau. Iya. Saya tidak akan beli sepatu 250 juta. Kenceng ya. Yang penting beli mobil kan. Iya, daripada sepatu Pak Iya. kena hujan Nah, basah Pak. makanya Iya. karena saya beli karena saya masih bisa dapat retail price. Benar. Retail price dari harga toko langsung. Ah. Kalau nggak harga toko saya nggak mau. Nah sekarang saya pajang. Tahun depan 2 tahun lagi, 3 Dijual. tahun lagi, kalau harganya 400 juta ya tak jual. Jual. Kan gitu kan pinter. Namanya investasi. Investasi ya Pak ya. Sekarang udah berapa koleksi sepatu Pak? 150-an kali ya. Wow. 3 tahun. 150 bos. Itu dengan harga berapa Pak? Mulai dari berapa? Punya nggak sih Pak sepatu yang harga sejutaan Pak? Ada. Serius? Asa. Nah, ya, produk Indonesia, produk 600. Indonesia. Produk Indonesia, sepatunya Asa. Bahkan nggak sampai sejuta ya Pak? 600.000. Pak, ini nih Pak, Bapak kan kolektor sepatu-sepatu yang dengan harga cukup fantastis nih Pak. Bapak punya sepatu dengan harga 600.000, made in Indonesia. Kita collab dengan harga inilah, Iya. Gimana Pak pakainya? Jangan salah, meskipun itu harga 600.000, tetapi dari sisi dipakai Nyamannya. kenyamanannya nggak kalah, Oke. nggak kalah, cuma kalah brandingnya. Mana? Yang namanya branding itu mahal, Off-White ini Benar. mahal karena brandingnya. Iya sih bener Pak. Coba kalau dia bukan Off-White ya, sepatu kayak gini saya suruh pakai juga nggak mau. Iya sih, bener. Iya kan, coba Bener. kayak begini ya, berat begini. Berat banget ini Nah. Pak. Ini Ya. buat hiking Karena juga berat, Off-White. mau buat jalan Ya. ke mall juga berat sih Pak ya. Ya, coba yang merah itu. Tapi asal. unik sih bentuknya kayak ini landak. Nah, Kayak ini landak. buat Ini kalau untuk kita kalau trail, lagi trail. nggak, kalau kita lagi meeting sama anak buah yang kurang ajar itu Pak, ini kalau seumpama nih kita kita injek kakinya ini. Iya, kurang aja dilempar aja nih. Kalau enggak gimana ya rasanya kita naik gunung ngecamp pakai sepatu kayak gini. Pulang, nah itu Pak, cara perawatannya gimana Pak? Oke, jadi setiap kali habis pakai sepatu ini biasanya saya langsung masuk ke laundry. Ada dong sendiri laundry khusus sepatu. Paling 50.000 gitu kan, tapi kemudian langsung kita simpen lagi di kotak, setiap kotak ini ada silika gelnya gitu kan, jadi nggak sampai ada air gitu, nggak kedap gitu kan, kedap udara dan sebagainya, ya oke lah, mestinya oke. So far belum ada sih bilang sepatu disimpan rusak, itu kalau saya belum ada sih. Oh iya ya, beda sih memang ya, kualitas menentukan semuanya memang ya. Tapi nih Pak, sekarang kan banyak nih Pak anak-anak muda Pak, dia tuh obses banget bisa koleksi sepatu-sepatu kayak gini. Tapi kadang-kadang kita melihat keuangan dulu nih Pak. Sebenarnya nih Pak, kalau kita berdasarkan uang nih Pak ya, kalau koleksi dengan harga-harga yang 1,5 juta dimulai dari 1,5 juta gitu, mumpuni nggak sih kalau kita bisa beli yang seperti ini Pak?
Sebetulnya kalau kita mau koleksi, jadi saya ini terlambat muda. Iya. Terlambat Jangan muda. gitu Pak, awet muda lah Pak Tandi. Terlambat muda. Jadi kalau memang kita mau koleksi sebetulnya harus beli barang-barang itu yang langka, Oke. yang rare. Karena kalau nggak yang rare itu nggak ada nilai investasinya. Kalau kita beli sepatu yang 1 jutaan, 1,5 juta, di setiap toko kita bisa Pasti beli, ada ya. gitu kan? Benar. Nggak akan naik harganya, nggak akan naik. Jadi nggak bisa buat investasi. Mentok ya, cuman paling turunnya 100-200 ya Pak Iya, ya. jadi kalau 300 gitu. itu nggak bisa buat investasi, tetapi kalau yang kayak ini Nike Blazer gitu kan, Ah. sekarang cari lagi nggak akan Susah, dapat. bener. Beli ke toko-toko nggak akan ada, Iya. karena ini Adapun memang yang langka. khusus untuk yang premium tuh baru ada Pak. Nggak ada juga, nggak ada. Ini cari nggak bakalan dapat di toko-toko, nggak mana. Toko premium pun nggak akan dapat karena ini langka. Bagus banget. Iya. Itu harga berapa? Ini saya beli 12 jutaan. Oke, 12 juta. Bisa lah kalau anak-anak media beli ini, Oh, dicicil bisa. juga bisa ini. Tinggal set gitu. Bener kan Pak tadi? Benar. Pak, ini nih Pak, terakhir nih Pak. Pak, ini kan Indonesia kan kabarnya kan resesi nih Pak. Meskipun resesi, masih pingin nggak sih Pak nambah-nambah koleksi sepatu lagi Pak? Ya kalau saya sih bilang resesi itu sangat apa ya? Saya bukan orang yang takut resesi. Kenapa? Karena kita bukan pertama kali kok bilang Indonesia ini resesi. Iya. Ya kan 98, 2008, 2000 berapa lagi tuh? Sudah berapa kali kita hadapi ini kan resesi. Tetapi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah konsumsi dalam negeri. Ya, domestic consumption ini sangat tinggi, sangat kuat, sehingga menurut saya nggak seluruh daerah itu mengalami resesi kok. Saya yakin Surabaya salah satu yang pertumbuhan ekonominya pasti masih positif. Stabil ya Pak? Stabil. Iya, kenapa? Bahkan dalam masa PSBB, Surabaya itu sangat mempertimbangkan antara faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Iya. Berimbang. Berimbang. Jadi PSBB, yes, semua wajib masker, jaga jarak, cuci tangan, mall tetap buka, Iya. toko-toko tetap buka, Shopping ekonomi tetap tetap masih jalan ya, jalan. Pak? Ya, Iya, meskipun pada saat itu hanya tinggal 10%. Iya, tapi Tapi masih tetap banyak jalan. yang belanja. Dan yang paling penting, 5.000 sampai 6.000 karyawan di dalam satu mall masih bekerja. Sampai detik ini Artinya ya Pak? mereka masih punya penghasilan, artinya konsumsi masih terus keluar jalan. Saya nggak takut resesi itu. Berarti semuanya jangan pernah takut akan resesi, segalanya pasti bisa diselesaikan dengan baik, ya Pak. Oke Pak Tandi, makasih. Tapi Ya. sebelum terima kasih, saya boleh nggak nyoba sepatu Diornya? Boleh. Yang hike aja. Tadi saya pingin nyoba nih, gimana rasanya pakai sepatu Jordan X Dior? Boleh ya Pak? Jangan lupa kalian subscribe Berita Jatim TV di program Wow, like dan komen juga ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya mereka sudah coba tahu. sepatu harga 250 juta cuy. Pak, nanti ya bisa pinjam di laundry Pak ya. 250 juta cuy.